Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa, penyakit dan obatnya, buah karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Masih terkait dengan pernyataan orang yang mengatakan bahwa dunia lebih baik daripada akhirat. Karena dunia kontan, akhirat belum datang. Pada pertemuan yang lalu kita beri contoh pertanyaan kepada jamaah. Kira-kira kita lebih mending mendapatkan uang 500.000 hari ini juga sekarang, atau emas seberat 1 gram 3 tahun yang akan datang. Sebagian kalangan lebih memilih yang sekarang, 500.000 real, jelas-jelas, daripada 1 gram emas 3 tahun yang akan datang. Ada enggak yang seperti itu? Hah? Banyak. Nah, bagaimana tanggapan atau bantahannya dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan, fajawabuhu, maka jawabannya, annahu idza tasawa an-naqdu wan-nasi'ah fan-naqdu khair. Kalau seandainya yang kontan sama yang baru dijanjikan, jika nilainya sama, maka lebih baik yang kontan yang sekarang. 500.000 hari ini atau 500.000 lusa, sama nilainya, maka lebih baik yang hari ini. Tapi kalau nggak sama, dunia sama akhirat mau disamakan? Kita pada pertemuan yang lalu mengatakan, ad-dunya, dunia itu sijnul mu'min, penjaranya orang-orang beriman. Senikmat apapun yang didapatkan oleh orang yang paling beriman di antara kita, tetap itu kalau dibandingkan dengan surga seperti penjara. Terbatas kan? Ada batasnya. Tapi kalau akhirat, di surga nanti, nikmat yang didapatkan oleh seorang yang mukmin tanpa batas. Apa saja, kapan saja dia mau, berapa banyak pun yang dia inginkan, nggak akan pernah habis. Berarti nggak sama, maka nggak bisa dibandingkan. Wa in tafawata, kalau seandainya yang kontan dengan yang kredit beda, artinya yang dijanjikan itu nilainya, besarannya tidak sama, lebih besar yang akan datang yang dijanjikan, wa kanatin nasi'atu aktsar wa afdal fahiya khair. Kalau seandainya yang dijanjikan itu lebih banyak, lebih afdal, maka yang dijanjikan lebih baik daripada yang sekarang ada. Fakaifa wad dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha kanafasin wahid min anfasil akhirah. Lalu bagaimana pula mau dibandingkan
antara dunia, seluruh dunia dari A sampai Z, dari pertamanya sampai akhir dunia ini, dari sejak pertama bumi ada, dia memiliki apapun perbendaharaan yang ada di kandungnya, di dalam bumi, terus dikeluarkan semua untuk kemaslahatan dan kenikmatan manusia yang hidup di bumi, di dunia, dari awal sampai akhir, kanafasin wahid, seperti satu nafas di antara nafas-nafas di akhirat. Seperti baru tarikan nafas satu, belum sempat dikeluarin udah selesai dunia. Kalau dibandingkan akhirat. Nah, antum pilih itu. Betapa ruginya. Terus kemarin atau pertemuan yang lalu, kalau seandainya ada yang mengatakan, kalian wahai ahlu sunnah wal jamaah lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, lalu diberi julukan bodoh, dibodoh-bodohin, orang yang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia karena menyia-nyiakan yang konkret, kemudian hanya berharap dari yang abstrak. Sesuatu yang belum datang, belum tentu datang, diharap-harap terus, malah menyia-nyiakan yang sudah ada. Bagaimana tanggapannya? Ya, dengan iman atau ilmu kita bisa menanggapi perkataan-perkataan orang yang seperti itu. Yang pertama kita katakan, tidak benar kita menyia-nyiakan yang ada. Karena konsep ahlu sunnah yang benar tentang dunia dan akhirat adalah mengutamakan akhirat dengan tidak melupakan dunia. Karena dunia ini jembatan kita untuk sampai ke akhirat. Berarti sarana dan prasarana yang ada di dunia ini sekarang harus kita gunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan akhirat kita. Itu. Kama fi musnad Imam Ahmad At-Tirmidzi min hadits Al-Mustawrid bin Shaddad. Beliau membawakan hadis Al-Mustawrid bin Shaddad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini petunjuk Rasul tentang gambaran dunia dengan akhirat. Rasul bersabda alaihi salatu wassalam, mad dunya fil akhirah, tidaklah gambaran dunia dibandingkan dengan akhirat illa, melainkan kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yam, sebagaimana salah seorang dari kalian memasukkan satu jarinya ke laut, falyanzur bima tarji', maka lihatlah seberapa banyak air laut itu yang ada di jari orang tersebut. Segitulah dunia dibandingkan dengan akhirat. Seperti air yang masih menempel di jari, satu jari seseorang ketika dicelupkan ke lautan dengan lautan yang ada. Yang nggak bisa dibandingkan lah. Secuil, kita mengatakan begini, untuk mengecilkan sesuatu, sangat sedikit. Oleh karena itu, penyakit hatinya yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim adalah tertipu dengan manis dan gemerlapnya dunia, lupa kalau kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat. Oleh karena itu jangan terpedaya. Mudah-mudahan dengan selalu mendengarkan petuah-petuah ulama, hidup kita bisa damai dan tentram, bahagia, gembira,
menjalani kehidupan ini. Wabil khusus antum katullab, lebih khusus lagi antum sebagai penuntut ilmu. Man ladzi yumayyizuka min akhar? Apa yang membedakan antum dengan selain antum yang bukan penuntut ilmu? Hah? Isa Zahi. Mat tamyiz. Apa tamyiznya? Sesuatu yang membedakan seorang penuntut ilmu dengan yang bukan. Apa? At-taqwa. Berarti yang bukan penuntut ilmu nggak takwa? Apa yang spesifik Hah? Ada yang bisa membawakan perkataan para ulama atau nasihat kata-kata mutiara yang menunjukkan apa? Seorang penuntut ilmu itu harus beda dengan yang bukan penuntut ilmu. Ya, di mana bedanya? Hah? Adab. Ahsan. Al-adab. Al-adab qabla al-ilm. Adab dulu sebelum ilmu. Terus apa lagi? Wa fi adabihi. Thumma fi al-amal. Ya. Penuntut ilmu itu mengamalkan ilmunya. Terus apa lagi? Hah? Termasuk yang dikatakan amalnya. Jadi ketika orang-orang pada tidur di malam hari, penuntut ilmu itu bangun tengah malam, bangun di penghujung malam. Kalau kita bangun di penghujung iqamat. Allahul musta'an. Baru bangunnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baru bangun. Ini kita bicara kenyataan ya, kenyataan kita lah. Jadi makanya terus bedanya dengan penuntut ilmu yang bukan penuntut ilmu gimana? Nah, ini autokritik ya, mengkritik diri kita masing-masing. Terus apa lagi yang membedakan? Apa lagi Ah? Al-ilm. Maksudnya apa? Al-ilm. Penuntut ilmu harus berilmu. Memang penuntut ilmu. Kalau amal jelas ya tadi penuntut ilmu itu yang mengamalkan ilmunya. Wa fi samtihi. Wa kadzalika yumayyiz talibul ilm an ghairihi fi samtihi. Ketika diam. Ketika dia diam pun dia terbedakan. Diamnya beda sama yang lain. Ada orang diam, matanya kosong, kan gitu. Melihat menerawang tapi kosong. Tapi ada orang berilmu, diamnya Masya Allah berfaedah. Diamnya aja emas. Apalagi ketika dia berkata-kata, maka seakan-akan butiran-butiran mutiara itu keluar dari lisan. Itu orang berilmu. Artinya apa? Kata-katanya bagus. Diamnya dia diam yang penuh adab tadi. Ya. Tuh, sampai diamnya saja orang yang berilmu, penuntut ilmu itu beda sama yang lain. Itulah yang antum harus miliki dengan cara belajar terus, tuntut ilmu sampai antum merasa kalau antum masih sangat jahil. Ya. Jangan sampai antum menuntut ilmu sampai merasa kalau antum lebih baik dari yang lain. Tapi tuntutlah ilmu itu sampai antum merasa kalau antum masih jauh dari kata-kata ilmu. Masih sangat jahil. Oh, ternyata semakin banyak belajar semakin terbuka kebodohan kita. Nah, itu bagus. Semakin banyak yang belum kita pelajari semakin ketahuan
kadar ilmu kita sebenarnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.